Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ada Ipah, kelas NR4, NIM 18621501114. Dosen pengampu Aden Sudarman MPD. Saya akan memaparkan atau memenuhi tugas mata kuliah PAI yang berjudul Hubungan Toharoh dengan Kebersihan, Kesehatan, dan Keindahan Lingkungan. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para mukaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti wudhu dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Macam-macam toharoh. Bersuci dari dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan toharoh ruhaniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut Pokaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis seperti bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, babi, hammer, dan benda cair apapun yang memabukkan, anjing, air kencing, dan kotoran tinja manusia maupun binatang. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya, wadi dan maji, mutaharam, dan peru. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Najis mutofafah atau ringan, ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah memakan sesuatu selain ASI. Cara menyucikannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Najis mutawasitoh atau sedang ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2. Najis aniyah ialah najis yang berwujud atau tampak. Najis rukmiyah ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kecing atau anak yang sudah kering dan sebagainya. Cara-cara bersuci dari najis dan hadas. 1. Wudhu. Wudhu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. 2. Mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-ghusla, artinya mengalirkan air yang apa saja. 3. Tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti wudhu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Istinja. Istinja apabila keluar kotoran dari salah satu 2 jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu, yang lebih baik mula-mula dengan batu atau kemudian diikuti dengan air. Hikmah bersuci. Toharoh termasuk tuntutan fitrah, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Memelihara kesehatan.
menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Toharoh berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Hubungan toharoh dengan kebersihan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala kotoran dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibat penderitaan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih. 1. Kebersihan lahiriah. 2. Kebersihan badan. 3. Kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan tinggal. 2. Kebersihan batiniah. Kesimpulannya, kebersihan yang sempurna menurut syara dan disebut toharoh merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat badannya dan mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.